Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanto, mahasiswa Universitas Saber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban soal nomor 1 sampai dengan 4 untuk mata kuliah Sistem Operasi Jaringan dan Konfigurasi Server guna melaksanakan ujian tengah semester. Untuk soal nomor 1, macam-macam, sebutkan dan jelaskan macam-macam serta kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi pada jaringan. Untuk jawabannya berikut: macam-macam sistem operasi pada jaringan. Yang pertama ada Windows NT Server Family, ada Windows Server 2000 dan Windows Server 2003. Kemudian ada Novell NetWare, ada Unix, kemudian ada Linux. Untuk kelebihan dan kekurangannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk Windows NT Server Family adalah serangkaian sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Sistem ini dirancang untuk menyediakan layanan server, termasuk manajemen jaringan, penyimpanan data, dan berbagai aplikasi server. Dua versi penting dalam keluarga ini adalah ada Windows Server 2000 dan Windows Server 2003. Untuk kelebihannya sendiri, dia itu ada GUI yang intuitif atau tampilan tampilan antarmuka yang lebih user friendly lah, seperti dibilang seperti itu ya. Kemudian dia ada Active Directory, yaitu layanan direktori terpusat yang memungkinkan manajemen pengguna dan sumber daya jaringan yang lebih efisien. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dukungan komprehensif ya. Yang ini adalah dukungan untuk aplikasi dan perangkat keras yang lebih luas oleh Microsoft. Kemudian ada kompatibilitas aplikasi yang mendukung berbagai aplikasi bisnis yang penting. Untuk kekurangan sendiri, dia itu biaya lisensinya yang relatif tinggi ya dibandingkan sistem operasi open source. Kemudian ada kebutuhan sumber daya yang membutuhkan perangkat keras yang lebih baik untuk menjalankan secara optimal. Terus ada kompleksitas manajemen yang memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam untuk konfigurasi dan manajemen. Kemudian selanjutnya ada Novell NetWare. Ini sendiri adalah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Novell Inc. yang sangat populer pada tahun 1980-an sampai dengan 90-an. Untuk NetWare sendiri dirancang untuk menghubungkan komputer dalam sebuah jaringan dan menyediakan berbagai layanan jaringan seperti file sharing, printer sharing, dan manajemen pengguna. Untuk kelebihannya sendiri, dia itu ada kinerja jaringan yang handal ya. Itu sangat efisien dalam manajemen file, printer, dan memungkinkan kecepatan dan keandalan yang tinggi. Kemudian ada sistem keamanannya, menyediakan fitur keamanan yang kuat, termasuk kontrol akses yang terperinci. Kemudian dia ada stabilitas, dikenal sebagai sistem yang sangat stabil dan handal, jarang mengalami downtime. Untuk kekurangan sendiri, dia tuh ada kurva pembelajaran yang sangat sedikit ya, karena jarang orang pakai juga pada saat ini. Kemudian ada dukungan aplikasinya itu karena popularitasnya menurun drastis dengan munculnya Windows Server dan Linux, serta dukungan dari Novell sendiri itu berkurang ya. Kemudian ada penurunan popularitas, ya sangat jarang pada saat sekarang tuh yang pakai Novell NetWare ya, sehingga ya popularitasnya memang sudah sangat menurun sekali untuk sistem operasi ini. Kemudian selanjutnya ada Unix. Unix sendiri ini sistem operasi yang pertama kali dikembangkan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an di Bell Labs oleh Ken Thompson, Dennis Rich, dan rekan-rekannya. Unix dirancang untuk menjadi sistem operasi yang multi-user, multitasking, dan portable yang dapat berjalan di berbagai jenis perangkat keras. Untuk kelebihan sendiri, dia itu ada stabilitas dan keamanan, dikenal karena stabilitas dan keamanan yang kuat ya, menjadikannya pilihan utama untuk sistem mission critical, serta dirancang dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Kemudian ada multi-user dan multitasking, mendukung banyak pengguna tanpa harus saling tunggu dan beberapa proses berjalan secara bersamaan. Kemudian ada portabilitas, itu ya dapat dijalankan di berbagai platform perangkat keras dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Untuk kekurangan sendiri, itu untuk Unix itu antarmukanya tidak user friendly ya. Dia itu sebagian besar berbasis komen gitu, komen LAN. Terus biaya pelatihannya untuk beberapa versi komersial, Unix itu terbilang cukup mahal. Untuk kompatibilitas aplikasi, beberapa perangkat keras mungkin tidak didukung langsung dan memerlukan driver khusus.
Kemudian untuk selanjutnya ada Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang open source dan gratis. Pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Sejak saat itu, Linux telah berkembang menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia. Digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer pribadi hingga server besar, perangkat mobile, dan perangkat embedded. Untuk kelebihannya sendiri, dia tuh open source dan gratis ya. Jadi tidak ada biaya penggunaan, serta source code-nya tersedia untuk umum, sehingga memungkinkan siapa saja bisa memodifikasi dan mendistribusikannya. Kemudian ada keamanan dan stabilitas. Linux sendiri itu menyediakan fitur keamanan yang kuat, termasuk kontrol akses dan sistem izin file yang ketat, serta dikenal karena stabilitas yang di lingkungan server. Kemudian ada komunitas dan dukungannya sangat luas ya dari komunitas karena dia open source ya, dan dia memiliki banyak forum, dokumentasi, dan tutorial yang tersedia. Untuk kekurangannya sendiri, dia ada beberapa pembelajaran yang curam, yaitu ini ya, kita harus memerlukan pengetahuan teknis untuk administrasi dan penggunaan optimal, terutama di lingkungan desktop, karena ya dia lebih UI-nya itu nggak terlalu user friendly. Ya mungkin yang sekarang mungkin lebih user friendly ya. Terus ada kompatibilitas perangkat keras, yaitu beberapa perangkat keras mungkin memerlukan driver khusus, ya tidak seperti Windows ya. Terus untuk kompatibilitas aplikasi sendiri, beberapa aplikasi komersil mungkin tidak tersedia atau tidak berjalan baik di Linux tanpa menggunakan perangkat lunak tambahan seperti Wine. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan secara singkat dan padat mengenai satu sistem operasi pada server, dua file system pada Linux, dan yang terakhir ada DNS. Oke, sistem operasi pada server itu sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang mengelola dan mengatur sumber daya server, hardware atau software, serta konfigurasi server. Dengan fungsi utamanya yaitu manajemen pengguna, mengelola pengguna, grup, dan izin akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Keamanan, menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data dan aplikasi dari akses yang tidak sah dan dari serangan. Jaringan, menyediakan layanan jaringan, termasuk manajemen alamat IP, DNS, DHCP, dan kontrol akses jaringan. Kemudian dia bisa menjalankan aplikasi server seperti web server, database server, dan file server yang bisa diakses dari komputer klien. Kemudian file system pada Linux ialah metode dan struktur yang digunakan Linux untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola filenya. Untuk DNS sendiri itu adalah domain name system, adalah sistem yang mengubah nama domain yang mudah dibaca seperti www.google.com menjadi alamat IP numbering seperti 192.0.2.1. Itu adalah DNS ya. Kemudian untuk soal nomor 3 itu terkait disuruh mencari 3 jurnal terkait sistem operasi jaringan dan konfigurasi server, yang dimana harus menjelaskan masalah yang diangkat, nilai inovasi, dan manfaat hasil penelitian. Oke, untuk 3 jurnalnya, saya sudah mencari. Yang pertama, saya mendapatkan perancangan dan analisis kinerja private cloud computing dengan layanan infrastruktur as a service, atau bisa dikenal dengan IaaS. Kemudian yang kedua ada analisis kinerja web server Nginx dan Apache pada sistem operasi Linux. Dan yang terakhir ada perancangan sistem web filtering dengan metode DNS forwarding pada jaringan komputer berbasis mikrotik router. Nah, untuk detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang pertama ya, perancangan dan analisis kinerja private cloud computing dengan layanan infrastruktur as a service atau disebut IaaS. Ini adalah saya menyertakan link untuk download jurnalnya. Kemudian di slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang masalah yang diangkat, nilai inovasi, dan hasil dan manfaat penelitian. Nah, untuk jurnal tersebut, jurnal ini membahas tentang kinerja private cloud computing dengan layanan infrastruktur as a service atau IaaS. Masalah yang diangkat adalah bagaimana membandingkan kinerja server cloud instance dengan server konvensional. Nilai inovasinya, penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan kinerja satu server cloud atau
server virtual cloud dengan satu server konvensional tidak jauh berbeda, namun terdapat perbedaan kinerja yang signifikan jika dalam satu server node terdapat lebih dari satu server virtual. Sistem ini memberikan tingkat penggunaan resource server yang lebih maksimal. Hasil dan manfaat penelitian. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang efisiensi dan kinerja server cloud menggunakan IaaS. Manfaatnya termasuk memahami perbandingan kinerja antara server cloud dan konvensional serta memaksimalkan penggunaan sumber daya server. Nah, untuk jurnal yang kedua, yaitu analisis kinerja web server Nginx dan Apache pada sistem operasi Linux. Berikut link untuk di-downloadnya. Nah, untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Masalah yang diangkat di jurnal ini yaitu dia membandingkan kinerja web server Nginx dan Apache pada sistem operasi Linux. Nilai inovasinya yaitu penelitian ini menunjukkan perbandingan kinerja antara Nginx dan Apache dalam menghadapi beban lalu lintas web. Nilai inovasinya terletak pada pemahaman lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing web server. Hasil dan manfaatnya yaitu hasil penelitian ini membantu administrator sistem dalam memilih web server yang sesuai dengan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja situs web. Untuk yang terakhir, yaitu perancangan sistem web filtering dengan metode DNS forwarding pada jaringan komputer berbasis Mercotic router. Ini adalah linknya, link PDF jurnalnya. Di slide selanjutnya akan saya jelaskan masalah, nilai inovasi, dan hasil dan manfaatnya. Nah, untuk jurnal atau penelitian ini, masalah yang diangkat yaitu mengangkat masalah akses pengguna jaringan internet ke situs web bermuatan negatif seperti pornografi, perjudian, dan penipuan. Nilai inovasinya itu penelitian terletak pada penggunaan metode DNS forwarding untuk filtering web yang merupakan pendekatan baru dalam meminimalkan akses ke website negatif. Hasil dan manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem filtering web yang dirancang berhasil secara efektif meminimalkan akses ke website negatif. Metode DNS forwarding digunakan untuk menyaring dan mengarahkan website dengan konten negatif ke website yang lebih sehat dan aman. Manfaatnya memberikan solusi yang efektif dalam meminimalkan akses ke website negatif pada jaringan komputer. Oke, demikian presentasi soal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.